Tahukah kamu bahwa makan bawang bersama beberapa jenis makanan bisa meningkatkan risiko kanker dan demensia? Bawang, yang sangat menyehatkan, bisa dipadukan dengan makanan yang bikin manfaatnya makin oke atau malah berkurang. Penting banget untuk makan bawang dengan cara yang benar supaya manfaat kesehatannya maksimal. Kalau dipadukan dengan makanan yang salah, malah bisa merugikan kesehatanmu. Jadi hari ini, kita akan cari tahu 3 makanan yang paling buruk dimakan bareng bawang dan 3 yang paling oke semuanya untuk membantu mencegah kanker dan demensia bersama Dr. Koco. Halo semuanya, saya Dr. Koco. Masih ada yang belum subscribe? Tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Silahkan bagikan video ini kepada orang-orang tercinta dan kenalkan mereka dengan Dr. Kocomu. Saya janji akan terus menghadirkan informasi kesehatan terbaik untukmu. Saat kita makan, kita tidak hanya mengonsumsi satu bahan saja. Dalam setiap hidangan, bahan-bahan saling melengkapi rasa dan nutrisinya. Tapi hanya karena rasanya cocok, bukan berarti nutrisinya juga cocok. Mengonsumsi makanan dengan kombinasi yang salah bisa merugikan tubuhmu, bahkan bisa menyebabkan masalah serius seperti kanker dan demensia. Setiap bahan alami memiliki nutrisi bermanfaatnya sendiri. Mengetahuinya dengan baik dan memasukkannya ke dalam pola makan adalah kebiasaan terbaik untuk kesehatanmu. Dokter Kocomu akan selalu ada untuk membantumu membangun kebiasaan sehat dan hidup lebih bahagia. Bintang hari ini adalah bawang, yang dikenal sebagai eliksir meja makan. Bawang memiliki manfaat luar biasa yang mungkin belum kamu ketahui. Dulu terkenal sebagai sumber energi bagi para pekerja yang membangun piramida besar, salah satu keajaiban dunia. Ada pepatah yang mengatakan makan bawang sehari-hari menjauhkan dokter, menunjukkan betapa hebatnya makanan ini. Selain itu, dipercaya bahwa alasan orang Tionghoa yang banyak mengonsumsi makanan berminyak, memiliki kejadian penyakit jantung lebih rendah adalah karena bawang. Bawang sangat baik untuk tubuhmu, terutama di cuaca seperti sekarang, saat energi kita rendah, kamu sebaiknya mengonsumsi bawang sebelum makanan tonik lainnya. Tiosulfinat dalam bawang meningkatkan penyerapan vitamin B1 yang erat kaitannya dengan metabolisme energi dan sangat efektif untuk pemulihan kelelahan. Selain itu, komponen pedas alisin bekerja sebagai penenang, membuatnya sangat bagus untuk mencegah insomnia akibat stres dan menstabilkan pikiran serta tubuh. Jika kamu mengalami gangguan tidur atau depresi, bawang adalah solusi terbaik untukmu. Dan, bawang juga kaya akan folat, yang sangat penting untuk kesehatan otak. Folat membantu meningkatkan aliran darah ke otak, memasok lebih banyak oksigen dan nutrisi, dan sangat baik untuk mencegah demensia serta Alzheimer. Bawang memiliki julukan terkenal, pembersih pembuluh darah. Mereka mengandung quercetin yang menurunkan kadar kolesterol jahat, membuatnya sangat efektif mencegah arteriosklerosis, penyakit kardiovaskular, dan berbagai penyakit dewasa. Bawang tidak hanya menyerap dan menghilangkan zat berbahaya dari tubuh, tapi juga memecah lemak, sehingga kamu bisa menikmati manfaat menurunkan berat badan juga. Tapi tunggu, tahukah kamu bahwa bahkan bawang yang sehat bisa berbahaya jika dimakan bersama makanan tertentu? Jadi, mari kita cari tahu bersama. Kita akan melihat 3 makanan terburuk yang dimakan bersama bawang yang bisa berdampak negatif, dan 3 makanan terbaik untuk dipadukan dengan bawang. Pertama-tama mari kita bahas cara paling buruk untuk mengonsumsi bawang bagi kesehatanmu. Jus bawang. Banyak dari kalian minum jus kesehatan demi kesejahteraan dan jus bawang cukup populer. Bawang kaya akan kromium, sangat bagus untuk mengaktifkan fungsi insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Bawang bahkan membantu pembentukan kolagen, meningkatkan elastisitas kulit, anti penuaan, kesehatan kulit kepala, dan mencegah kerontokan rambut. Tapi ini poin penting, bahkan bawang terbaik pun berubah saat di jus. Ceritanya benar-benar berbeda. Penderita diabetes dan yang memiliki ginjal lemah harus menghindari jus bawang dengan segala cara. Saat bawang di jus, kandungan gulanya meningkat karena konsentrasi. Karena tidak perlu mengunyah, nutrisi diserap lebih cepat menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Selain itu, jus bawang tinggi kalium. Mereka yang memiliki penyakit ginjal harus berhati-hati karena tubuh mereka tidak bisa mengeluarkan kalium dengan efektif sehingga menumpuk di tubuh. Kalium berlebih bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan dalam kasus parah bisa menyebabkan kematian mendadak. Jika kamu rutin mengonsumsi aspirin atau obat tekanan darah tinggi, jus bawang dapat meningkatkan risiko perdarahan, jadi sebaiknya dihindari. Ditambah lagi bagi yang memiliki perut sensitif, jus bawang pekat bisa memperburuk refluks asam, jadi lebih baik menjauhinya. Inilah jebakan jus kesehatan. Secara umum, lebih baik menghindari jus pekat, seperti jus bawang. Jika tetap ingin dalam bentuk cair, cobalah membuat teh kulit bawang saja. Komponen antioksidannya melimpah di kulit bawang, jadi ingat alternatif ini. Jadi, bagaimana sebaiknya kita mengonsumsi bawang? Dan yang kedua, makanan terbaik yang saya rekomendasikan untuk dimakan bersama bawang adalah memasaknya dengan minyak. Mengunyah makanan dengan baik adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal. Jika kamu memasak bawang dan mengunyahnya dengan benar, serat pangan dan nutrisi lain dalam bawang bekerja secara harmonis. Tapi saat dijadikan jus pekat bisa lebih merugikan daripada menguntungkan tubuhmu. Jadi, makanan yang cocok dimakan bersama bawang tidak lain adalah daging. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mengalami kesulitan mencerna daging, sering merasa kembung. Oleh karena itu penting makan daging bersama bawang. Salah satu senyawa pedas dalam bawang, diallyl sulfide, merangsang selaput lendir lambung dan usus, meningkatkan sekresi cairan pencernaan. Ini membuat bawang sangat baik untuk pencernaan. Saat dimasak bersama daging, sifat basa bawang berpadu dengan protein dalam daging, yang tidak hanya menetralkan aroma khas daging tetapi juga membersihkan darah, menjadikannya kombinasi yang sangat baik. Selain itu, saat kamu makan bawang dan daging bersama, vitamin B1 dalam daging berinteraksi dengan alisin dalam bawang membentuk alitiamin. Ini meningkatkan produksi energi dan sangat baik untuk pemulihan kelelahan. Dan jangan lupakan sifat antibakteri bawang. Bawang sangat efektif melawan salmonella dan E. coli, penyebab umum keracunan makanan. Ini membuat bawang menjadi makanan utama yang wajib kamu masukkan dalam pola makan. Kedua, kombinasi makanan terburuk dengan bawang adalah madu. Pernah ada masa ketika acar bawang dan madu populer, dan banyak orang menikmatinya. Tapi makan bawang bersama madu bisa benar-benar berbahaya. Senyawa volatil dalam bawang, thiosulfinates, dapat menyebabkan terbentuknya gas saat dikonsumsi. Mengonsumsinya bersama madu bisa memperburuk penglihatan, dan dalam kasus parah, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Jadi sangat penting untuk menghindari mengonsumsinya bersamaan. Meskipun tidak umum makan madu dan bawang bersama, kadang madu digunakan sebagai pengganti gula dalam saus atau dressing untuk hidangan yang mengandung bawang. Penting untuk mengingat hal ini dan berhati-hati.
Makanan berikutnya yang saya rekomendasikan untuk dimakan bersama bawang adalah cuka atau wine, yang dikenal juga sebagai wine bawang. Bawang memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi, membuatnya sangat efektif untuk mencegah dan mengatasi tekanan darah tinggi, arteriosklerosis, dan penyakit jantung. Tidak hanya itu, bawang juga bagus untuk pencegahan kanker dan merangsang sekresi insulin, membantu mencegah diabetes. Saat bawang dan cuka dikombinasikan, efek obatnya meningkat secara signifikan. Komponen utama cuka, asam asetat, berperan sebagai bahan baku hormon korteks adrenal dalam tubuh manusia, menjalankan fungsi sterilisasi dan detoksifikasi. Selain itu, kombinasi efek menenangkan saraf dari bawang dan aksi penghilang stres dari cuka menciptakan sinergi luar biasa ketika dikonsumsi bersama. Jadi cobalah acar bawang dalam cuka. Mereka tidak hanya lezat tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatanmu. Perhatikan, ini poin penting hari ini. Rekomendasi lain dari saya adalah wine bawang, yang sangat baik untuk tubuhmu. Ini adalah cara ajaib untuk menyerap setiap antioksidan dalam bawang. Flavonoid bermanfaat dalam bawang ini tidak mudah larut dalam air. Jadi meskipun kamu mengonsumsinya, seringkali tidak terserap dengan efektif oleh tubuh dan sering dinonaktifkan oleh bakteri usus. Namun, ketika difermentasi dengan alkohol, komponen ini dilepaskan ke dalam wine, memaksimalkan penyerapannya dalam tubuh. Bahkan, menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Profesor Hui Fang Chiu dari Taiwan, konsumsi wine bawang selama 10 minggu secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol darah. Untuk kesehatanmu, mengapa tidak mencoba membuat wine bawang dan meminumnya segelas setiap hari? Terakhir, cara ketiga yang paling buruk untuk mengonsumsi bawang bagi kesehatanmu adalah onion rings atau bawang goreng. Saat ini kita sering melihat bawang utuh yang digoreng cantik atau onion rings di restoran cepat saji. Bahkan bawang yang sehat saat digoreng jelas buruk untuk tubuhmu. Hal ini terutama karena biasanya digoreng pada suhu tinggi, sehingga mengandung lemak trans yang tinggi dibandingkan makanan lain. Mengonsumsi banyak lemak trans menurunkan kadar kolesterol baik dan meningkatkan kadar kolesterol jahat. Selain itu, ketika bawang dibalur adonan dan digoreng, mereka cenderung menghasilkan banyak glikotoksin. Glikotoksin ini menyerang sel-sel otak dan menyebabkan peradangan. Mengonsumsi makanan gorengan seperti ini secara terus-menerus bisa menyebabkan peradangan kronis di seluruh tubuh dan pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan otak. Untuk pencegahan kanker dan demensia sangat penting menghindari makanan gorengan. Jadi, apa yang sebaiknya kita makan bersama bawang? Terakhir, makanan terbaik untuk dimakan bersama bawang adalah nasi merah atau biji-bijian utuh. Nasi merah dan biji-bijian utuh kaya akan zat besi dan seng, dan ketika seng, yang banyak ditemukan dalam biji-bijian utuh, dipadukan dengan senyawa sulfur dalam bawang, akan sangat meningkatkan daya tahan tubuh. Jika kamu sering batuk atau mudah masuk angin, penting untuk memasukkan bawang dan biji-bijian utuh ke dalam pola makanmu. Cobalah makan roti gandum utuh dengan sup bawang, atau tambahkan lauk yang mengandung bawang dengan nasi campuran biji-bijian. Ini kombinasi yang sangat bagus. Terakhir, izinkan saya berbagi beberapa tips kesehatan terbaik untuk memasak bawang. Pertama, menumis bawang ringan dengan minyak membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Untuk ini, sebaiknya gunakan minyak yang tidak mudah teroksidasi, seperti minyak zaitun atau minyak canola. Selain itu, daripada memasak bawang segera setelah dipotong, ada baiknya membiarkannya di suhu ruangan sekitar 15 hingga 30 menit. Hal ini karena ketika bawang terpapar oksigen, senyawa sulfur pedasnya berubah menjadi enzim yang bermanfaat bagi tubuh. Enzim ini secara aktif meningkatkan metabolisme dan jauh lebih efektif mencegah pembekuan darah. Jadi ingat tips ini. Kita telah membahas 3 makanan yang paling buruk dipadukan dengan bawang, dan 3 yang paling baik. Sekarang saatnya untuk merangkum. Alih-alih madu, bawang sebaiknya dimakan dengan cuka atau wine. Dan, daripada mengonsumsi jus bawang pekat, jauh lebih baik memasak bawang dengan daging dan mengunyahnya dengan baik. Selain itu, hindari makan bawang sebagai makanan gorengan. Menumisnya ringan bersama biji-bijian utuh adalah pilihan yang jauh lebih sehat. Bagaimana menurutmu? Semoga kamu menikmati bawang dalam kombinasi paling sehat dan menjaga kesejahteraanmu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta bagikan kepada keluarga dan teman tercinta. Saya akan selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Sejauh ini adalah Dr. Kochomo. Terima kasih.